doa, tapi dibaca di dalam sujud. Di sujud dibaca di sujud terakhir. Doa itu kan setelah doa sujud sudah pegang Allah bihamdi 3 kali, terus bacanya ya qayyum birahmatika astaghis. Karena di dalam hati diucapkan permohonan kita, dan itu akan sampai ke langit dan Allah pasti mengijabati. Nah, saya mau tanya itu seperti itu apa boleh menambahkan doa di dalam doa sholat yang Ya. Kalau kita melaksanakan sholat wajib, alangkah baiknya sesuai dengan panduan sholat. Nah, tapi kalau sholat sunnah boleh, ya itu di dalam sholat sunnah, ya. Dan bacaannya ya bukan bacaan bahasa Indonesia, ya. Ya, boleh, ya boleh. Iya, dalam sholat sunnah. Ya, kalau yang saya pahami begitu. Jadi bukan di sholat wajib, tapi di sholat sunnah. Kalau sholat wajib sesuai yang sudah diajarkan saja, itu sesuai yang dicontohkan. Tapi kalau dalam sholat sunnah itu boleh. Ya, di sholat tahajud misalnya, ya, sujudnya diperpanjang gitu, ya, boleh. Ya, ya boleh. Ya, tapi di sholat sunnah ya Bu ya. 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 Sholat sunnah aja. Ya. Nah, apalagi kalau sholat wajibnya jamaah kan nggak bisa. Sholat jamaah kan mengikuti imam. Ya, sudah mengikuti imam. Begitu ya. Ada lagi? Apa? Oh ya. Oh, suami yang bagaimana? Ya. Jadi begini. Batasannya apa? Suami wajib ditaati. Batasannya adalah hadis yang mengatakan la ta'ata ya li makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau suami memerintahkan yang maksiat baru tidak boleh taat. Ya, mah, ya, ini kan kita mau walimahan nih, mau hadir ke walimahan. Kebetulan yang menikah itu pejabat, ya. Masa pakai kerudung, ya. Mereka pastinya pejabat itu banyak yang hadir tidak pakai kerudung. Masa misalnya apa nyebutnya kalau ke istri itu nyebutnya kamu misalnya pakai kerudung yang lain tidak, ya sesekalilah buka kerudungnya. Nah, itu maksiat itu, ditaati tidak? Tidak usah. Ya. Jadi standarnya itu bermaksiat atau tidak, itu aja standarnya. Ya, iya melanggar syariat. Itu. Tapi kalau misalnya wilayah yang tidak melanggar syariat, ya, walaupun mungkin bagi para ibu tidak setuju, ya, maka sabar dalam ketidaksetujuan itu adalah ibadah. Ibadah. Misalnya gini, mah kamu jangan keluar ya hari ini. Jangan keluar hari ini. Maka si istri nurut. Ada temennya yang telepon, ayo kita ketemuan, ada apa ya. Tetap nurut. Nah, maka itu adalah wilayah ketaatan, ya. Dan itu tidak melanggar syariat itu ya. Karena hak suami untuk melarang istri keluar, itu hak. Itu contohnya itu ya. Padahal istri inginnya apa? Keluar sudah ada kencan mau jajan bareng di mana, mau bolang misalnya. Nah, tapi ternyata suami melarang, ya udah nurut gitu ya. Jadi prinsipnya di mana? Bermaksiat atau tidak perintah itu, gitu ya. Ada lagi Ibu?
kewajiban yang istimewa berdakwah itu, Nah, itu lebih utama mana Ustaz? Kewajiban kepada keluarga atau kewajiban berdakwah? nah, kalau berhubungan dengan suami istri, maka lebih didahulukan suami. Ya, jadi suami mengizinkan dakwah, tapi suatu ketika suami sangat membutuhkan istri, ya, maka didahulukan siapa? Suami. Ya, misalnya contoh, pas subuh itu para ibu punya kegiatan dakwah, misalnya ada tugas dakwah. Nah, tapi di subuh itu para ibu harus mempersiapkan suami yang akan pergi keluar kota. Ada dinas misalnya ya. Wah, ini gimana nih? Satu sisi saya disuruh segera keluar dari rumah, ada kegiatan dakwah misalnya. Tapi sisi yang lain saya harus melayani dulu suami, nyiapkan makan, dan tidak cukup waktunya. Ya. Nah, tetapi sebetulnya untuk aktivitas dakwah bisa digantikan oleh yang lain. Maka serahkan dah ke yang lain. Insya Allah bisa disiasati begitu, ya. Karena ini ada benturan. Jadi antara kewajiban dengan kewajiban berbenturan, maka yang lebih utama yang mana? Suami. Nah, gitu ya, suami. Ada lagi? Enggak. Saya mau bertanya Pak Ustaz terkait dengan lingkungan kebiasaan di tempat saya ini kan ada kegiatan rutin tahlilan. Tapi sebagian dari masyarakat lingkungan kami yang muslim itu kan melarang. Jadi untuk selama ini saya masih ngikutin kebiasaan tahlilan. Yeah. Nah, dia tanya apa yang memerintahkan, terus kalau seandainya itu tidak boleh, apa yang hal yang melarang. Ya. Ya. Oh, ini penjelasannya panjang ya. Tahlil itu apa? Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Kira-kira membaca la ilaha illallah ibadah bukan? Ya, ibadah. Ibadah itu. Kemudian begini. Ibadah itu ada dua jenis. Kalau nggak salah kemarin pernah saya sampaikan ya. Ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Ya? Belum ya? Oh, di sana ya. Ibadah itu ada dua jenis, ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Ibadah yang muqayyadah itu ibadah yang terikat dengan rukun syarat. Contoh, sholat itu berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 ya, semuanya 17 ya. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya. Nggak boleh Allah Maha Besar ya. Nanti imam bicara dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji milik Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu muqayyadah, terikat. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyadah tidak boleh dibuat mutlaqah. Dibuat bebas. Ya. Misalnya contoh, sholat itu sehari semalam 17 rakaat. Udah, saya tak sholat 17 rakaat sekaligus di waktu subuh. Boleh nggak? Nggak boleh, karena kitabah mauqutan. Ibadah sholat itu satu ketetapan, suatu yang sudah ditetapkan waktunya, nggak bisa dirubah. Itu muqayyadah. Saya mau pakai bahasa Indonesia, ada yang lain pakai bahasa Jawa, boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah ditetapkan. Nah, sedangkan misalnya tahlil itu termasuk kategori zikir. Ya, kategori apa? Zikir. Sekarang zikir itu ada rukun syaratnya nggak? Ya, nggak ada ya. Berapa kali ada nggak? Nggak ada. Harus hari apa ada nggak? Artinya bebas. Nah, maka dalam hal ini tidak ada masalah kita membaca tahlil. Nah, tapi bagaimana dihubungkan dengan orang yang meninggal? 7 hari, 40 hari. Nah, itu wilayah yang dibolehkan atau tidak? Diyakini lagi. Kalau nggak 7 hari berarti begini. Nah, kalau memang merasa wajib tidak boleh. Ya, kalau merasa itu wajib tidak boleh.
Tapi kalau memang itu istilahnya hanya sekedar kebiasaan yang dilakukan, ya. Jadi bukan dasar ini adalah sunnahnya, wajibnya harus 7 hari, ya. Nah, tidak. Tapi memang kebiasaan orang dulu itu 7 hari dan mungkin ada ininya, ada filosofinya. Saya belum tahu juga ya filosofinya. Tapi dari hukum asalnya itu kan mutlakoh. Mau hari keberapa, mau apa, nah itu mutlakoh, tidak ada pengikatnya, ya. Mau dari awal sampai 100 hari, ya silahkan, ya itu silahkan. Tapi yang saya belum tahu tentang harus 7 harinya, harus berapa hari, saya belum tahu filosofinya. Ada yang mengaitkan itu adalah kebiasaan agama sebelumnya. Nah, ya. Tapi nggak tahu kebenaran. Ya. Nah, tapi hukum asal dari membaca tahlil, mendoakan orang meninggal, itu sifatnya adalah mutlakoh. Dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan apa bacaannya apa, gitu ya, tidak terikat. Ya, oleh karena itu, saya kira selama bacaannya baik, selama bacaannya juga dari Al-Quran, dari As-Sunnah, selama bacaannya tidak ada syirik, saya kira tidak ada masalah. Dan dulu saya juga begitu, sangat-sangat radikal dulu itu, ya. Tapi sekarang saya mulai memahami, walaupun saya bukan yang biasa tahlilan, bukan, ya. Ya. Tapi kalau ada yang mengundang, saya akan datang. Ya. Kalau ada yang mengundang, saya pun datang, gitu ya. Tapi bukan berarti saya yang terbiasa melakukan itu, gitu ya. Tapi kalau ada yang mengundang, saya pun akan datang. Kan kalau di tahlilan acaranya apa saja? Kegiatan rutin ya biasanya Doa. Sama biasanya bila Hadrati, ya. Tawasul. Nah, jadi gini, sebetulnya mendoakan orang meninggal dengan bacaan Al-Quran, menghadiahkan, ya, itu menurut madhab Syafi'i itu sampai, ya. Bahkan di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga sampai, ya. Jadi saya kira para ulama lebih banyak yang meyakini akan sampainya, ya, akan sampainya bacaan Fatihah kita kepada orang yang meninggal dunia. Nah, itu hadiah. Tapi kalau tawasul beda, ya. Jadi menghadiahkan bacaan Fatihah itu bukan tawasul, ya. Jadi menghadiahkan bacaan itu mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini jadi berkah bagi yang meninggal dunia. Nah, kalau tawasul itu begini, ya. Misalnya Allahumma inni atawassalu bihabibika wa nabiyika wa rasulika, ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Misalnya kemudian aqdi hajati, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan membawa nama Nabi Muhammad, ya, kekasihmu. Jadi membawa nama, ya. Allahumma bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, hamba bermohon kepadamu. Jadi bukan Nabi Muhammad yang dimintai, tapi Allah yang dimintai dengan membawa-bawa nama orang yang mulia, ya. yang itu apakah harus Rasulullah? Tidak. Jadi mungkin yang dibawa kan nama Syekh Abdul Qadir. Iya. Ya, siapapun bisa. Yang penting dia orang soleh, ya. Ya. Yang penting orang soleh, siapapun bisa, ya. Misalnya dengan gurunya, ya. Allahumma bijahi fulan, ya. Bijahi fulan, dengan kemuliaan seseorang ini, ya. Kemudian hamba memohon kepadamu, ya, agar hamba diwujudkan keinginan hamba ini, disebutkan. Itu boleh, ya. Boleh itu. Jadi itu istilahnya tawasul, sebetulnya bukan bermohon kepada orang itu, tapi bermohon kepada Allah dengan membawa-bawa orang itu, gitu. Ya. Gitu, paham ya? Ya. Jadi misalnya contoh, kalau versi manusia, ya, versi manusia. Misalnya saya ingin
minta bantuan ke seseorang. Tapi saya itu tidak dikenal orang itu. Nah, tidak dikenal orang itu. Maka saya bawa orang yang dikenal orang itu yang sangat dekat. Ya, apakah sahabatnya apa? Ya, terus akhirnya kita datang ke sana, ya. Kita minta bantuan ke orang ini tapi membawa siapa? Orang yang itunya. Tetapi bukan persis seperti bukan, karena itu Allah itu lain. Nah, kalau Allah bukan Allah tidak kenal, bukan. Tapi kita ini orang yang banyak dosa, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka yang membersamai kita menghadap Allah itu orang-orang mulia. Ya, kita membawa Nabi Muhammad di hadapan Allah. Ya, kita membawa seorang wali di hadapan Allah. Ya Allah, bersama Nabi Muhammad, ya, bersama kemuliaan Nabi Muhammad, hamba memohon kepadamu. Bahkan ada tawasul dengan Asmaul Husna, ya. Ada tawasul dengan sifat-sifat Allah, ya. Allahumma bi ilmika, ya. Allahumma bi ilmika, Allahumma bi fadlika. Tawasul dengan nama-nama kesempurnaan Allah. Ya Allah, dengan kemuliaanmu hamba memohon. Nah, gitu ya. Ya. Allahumma bi ilmika, ya Allah dengan ilmumu. Nah, jadi boleh. Ada contoh tapi panjang ya, nantilah kapan-kapan. Itu panjang sekali. Tawasul dengan sifat-sifat Allah itu. Ya. Contoh lagi misalnya, ini tawasul itu salah satunya adalah ketika orang yang masuk ke dalam gua itu 3 orang itu tawasul dengan amal soleh, ya. Jadi 3 orang itu kan masuk ke gua, tiba-tiba ada batu yang menutup. Akhirnya mereka berdoa tidak terbuka. Akhirnya mereka menyodorkan amal. Ya Allah, hamba pernah begini. Ya Allah, seandainya amal ini baik menurutmu, maka jadikanlah pintu itu terbuka. Batu itu terbuka, maka terbuka sedikit. Sampai ketiganya itu sama dan akhirnya terbuka semua. Jadi bertawasul dengan amal. Artinya berdoa kepada Allah, minta sesuatu dengan membawa amal-amal soleh kita. Nah, paham ya? Nah, jadi bertawasul itu dengan membawa amal soleh boleh, dengan membawa seorang ulama boleh, dengan membawa seorang nabi boleh, dengan membawa seorang sahabat boleh, dengan membawa Asmaul Husna boleh, dan lain-lain itu ya. Nah, begitu. Tapi kalau dia bawa nama pacar nggak boleh. Maksiat itu. Ya, gitu mungkin. Ya. Kebiasaan apa nih ya? Potong bakak kaki nggak apa-apa. Ya, di situ ada unsur apa?